Sebagai upaya dalam mencegah agar seluruh hewan ternak di Kota Pekalongan terhindar dari penyakit mulut dan kuku atau PMK, Dinas Pertanian dan Pangan membentuk tim unit reaksi cepat atau URC di setiap kecamatan yang ada di Kota Pekalongan. Berlangsung dalam kegiatan sosialisasi pelaksanaan kurban bertempat di Gedung Diklat Kota Pekalongan, Kamis 16 Juni. Wakil Wali Kota Salahuddin yang hadir membuka kegiatan sosialisasi tersebut menyampaikan apresiasi atas langkah cepat yang dilakukan Dinperpa Kota Pekalongan untuk membentuk tim URC yang akan langsung bertindak bila menemukan indikasi kasus PMK, baik saat melakukan pemeriksaan rutin maupun berdasarkan laporan warga, sehingga kasus dapat dilokalisir dan tidak menular ke hewan ternak lain. Lebih lanjut, Salahuddin mengatakan bahwa wabah PMK ini sudah banyak masuk ke Kota Pekalongan, sehingga upaya antisipasi penyebaran secara meluas dan kegiatan sosialisasi pelaksanaan kurban yang baik dan benar di tengah wabah PMK ini perlu dilakukan. Sementara itu, Kepala Dinperpa Kota Pekalongan, Muadi, menegaskan Kota Pekalongan sudah membentuk tim URC lebih dulu yang dipusatkan di kantor Dinperpa Kota Pekalongan. Hal ini dilakukan agar penyebaran kasus PMK pada hewan ternak di Kota Pekalongan tidak semakin meluas. Dalam tim tersebut terdiri dari tim medik dan paramedik veteriner yang diterjunkan di 4 kecamatan yang ada di Kota Pekalongan. Tim URC ini akan langsung bertindak bila menemukan indikasi kasus PMK, baik saat melakukan pemeriksaan rutin maupun berdasarkan laporan warga, sehingga kasus dapat dilokalisir dan tidak menular ke hewan ternak lain. Tim URC juga memberikan pemahaman kepada warga terkait PMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat siang. Apa kabar? Senang sekali saya Yusita bisa kembali hadir menemani Anda dalam program Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Tempat di mana kita bisa membahas segala hal yang ada di Kota Pekalongan dan sekitarnya. Tentunya selama 45 menit ke depan kita akan berbincang mengenai cegah PMK jelang Idul Adha. Ya pemirsa, jelang Idul Adha untuk seluruh umat muslim di Indonesia ini ternyata di tengah-tengah Idul Adha yang akan berlangsung seperti itu, muncul wabah PMK pada hewan ternak di sejumlah wilayah di Indonesia. Nah, terkait hal tersebut dari Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan serta bidang peternakan dan kesehatan hewan ini melakukan sebuah antisipasi untuk penanganan seperti itu penyakit hewan PMK ini. Lantas bagaimana nanti terkait apa itu PMK, faktor apa yang disebabkan, dan bagaimana gejala yang timbul. Saya tidak sendirian pemirsa, saya sudah ditemani oleh beberapa narasumber yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Ini ada dari Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan yang terhormat Bapak Dr. Andes, Bapak Muadi MSI. Bagaimana Pak kabarnya? Ya alhamdulillah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat nih. Tetap semangat ya Pak ya. Ya, kita lebih santai, lebih dekat seperti itu ya Pak. Baik, untuk selanjutnya di samping Bapak Muadi ini ada dari Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kota Pekalongan, Ibu Elena Palupi. Halo Ibu, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum pemirsa. Iya, cantik sekali. Baik, tetap semangat ya Bu ya. Harus seperti itu. Dan di sebelah Ibu Elena Palupi ini ada Kementerian Agama Kota Pekalongan, yaitu Bapak Muhammad Kaidar. Selamat siang Bapak. Assalamualaikum, selamat siang dan tetap semangat serta optimis. Optimis seperti itu, baik. Tetap semangat dan tetap optimis. Baik Ibu, Bapak, kita sudah bertemu di program ini. Tentunya Ayu penasaran terkait tentang soal PMK, penyakit mulut dan kuku seperti itu. Melihat isu yang ada di Indonesia saat ini, kita ada fenomena tersebut. Nah, ini bagaimana tanggapan dari Bapak Dr. Andes Muadi MSI ini terkait dengan PMK yang menyebar di wilayah Indonesia? Oh ya, terima kasih Mbak Ayu ya. Selamat pagi nih. Selamat siang. Semangatnya, Bapak. Selamat siang ya. Tapi dengan semangat pagi nih para pemirsa
di rumah, khususnya warga masyarakat Kota Pekalongan dan sekitarnya ini. Jadi kami merasa prihatin ya, karena dampak dari penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak ya. Ini berdampak luas bagi masyarakat peternak maupun para pengusaha sapi perah dan sapi potong nih ya, yang ada di Kota Pekalongan ini. Ini lebih-lebih kita tadi disampaikan memang betul Mbak Ayu ya, lebih menghadapi menjelang Idul Adha di tahun 2022 ini memang sangat berpengaruh ya terhadap para masyarakat atau ya, terutama panitia kurban nih pada bingung nih. Gimana ini ada mau menjelang Idul Adha, terus mereka ini mau beli sapi, gimana nih sapi yang seperti apa, terus bagaimana belinya di mana ya. Terus nanti ciri-cirinya seperti apa. Ini memang para panitia kurban ini tentunya juga akan kena imbasnya. Udah kalau kita lihat di pasaran ini ya, harga ternak ini sudah ada peningkatan ini. Artinya harga ternak ada, kalau nggak salah ada peningkatan sekitar 20% dari harga normal pada saat yang tidak ada wabah PMK ya. Itu mungkin Mbak Ayu yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Melanjutkan dari pertanyaan tadi, untuk Ibu Elena, bagaimana ini Bu tanggapan mengenai PMK? Seperti itu, dipersilakan. Terima kasih. Penyakit mulut dan kuku atau foot and mouth disease sebenarnya di Indonesia ini sudah bebas. Kita ini bebas PMK dari tahun 1986. Saat itu Indonesia berupaya untuk membebaskan PMK ini sudah sangat lama, 100 tahun. Dari pertama masuk tahun 1887 itu impor sapi perah oleh Belanda. Akhirnya pada tahun 86 ini sudah dinyatakan bebas oleh Organisasi Kesehatan Hewan Dunia. Namun demikian, setelah Hari Raya Idul Fitri terjadi informasi wabah di Jawa Timur di 4 kabupaten, kemudian dilanjutkan di Provinsi Aceh. Kami saat itu menerima kabar dari rekan-rekan medik di beberapa grup di provinsi. Kemudian juga disertai ada surat edaran dari kementerian untuk kewaspadaan dini terhadap penyakit PMK ini, sehingga kami dan kawan-kawan medik, para medik veteriner mempelajari dan menerjunkan tim ke lapangan untuk mendata secara awal. Kebetulan saat dinyatakan wabah di Jawa Timur, yaitu pada awal bulan Mei, Kota Pekalongan masih hijau atau masih aman. Oke, baik. Seperti itu ya Bu ya. Jadi tanggapan mengenai PMK seperti itu. Lantas dari Bapak Haidar sendiri melihat fenomena tentang PMK ini bagaimana Bapak? Dipersilahkan. Ya, kami dari Kementerian Agama di dalam menanggapi atau menghadapi masalah PMK. Pertama, kami menghimbau agar tidak cemas, tidak pesimis, karena semua itu ada solusinya. Lah solusinya apa? Itu pencegahan. Ya. Untuk pencegahan kita bisa kepada ahlinya hewan tersebut diperiksakan atau dikontrol atau biar kita tahu dan bisa diidentifikasi secara dini, biar semua pada saatnya nanti bisa dilaksanakan penyembelihan dengan baik, karena penyembelihan bukan hanya sekedar halal tok ya, tapi toyiban, halalan toyiban. Halal itu baik, tapi toyiban untuk kesehatan badan harus juga baik, halal dan toyib. Semua itu kita dari dinas terkait di dalam mengantisipasi PMK, ya pastinya kita mementingkan kepentingan dari masyarakat, biar masyarakat itu terlindungi ya, baik konsumen maupun yang penjual sapi, biar merasa terlindungi dengan adanya pencegahan
penyakit mulut dan kuku atau PMK. Itu intinya apa? Ketika hari H tiba, hewan tersebut halal dan thayyib. Nah, halal dan thayyib. Halal toh tidak cukup, tapi harus thayyib, baik untuk perkembangan pertumbuhan badan gitu. Iya, terima kasih Bapak Haidar atas jawabannya. Nah, ini melihat kita sudah mengerti dari beberapa narasumber untuk penjelasan mengenai PMK ini, Pak, Ibu. Untuk awal kemunculannya ini dari mana? Penyakit PMK yang ada di wilayah Indonesia ini awal pertama kali muncul dari mana, dan sebenarnya apa sih Bu secara detail penyakit PMK? Mungkin dari Bu Elena bisa menjawab. Jadi sudah saya terangkan tadi bahwa kejadian awal ada di Jawa Timur. Jadi, untuk sebabnya masuk ke Indonesia ini perlu penelitian lebih lanjut. Belum ada informasi tentang itu. Dimungkinkan karena lalu lintas, baik lalu lintas manusia maupun lalu lintas ternak. Seperti itu, nggih. Kemudian untuk di wilayah Kota Pekalongan sendiri pada awal bulan Mei masih hijau. Kemudian kami melaksanakan sosialisasi pada pertengahan Mei. 2 hari dari sosialisasi itu ada laporan. Kemudian kami tindak lanjuti dengan laporan kepada Balai Besar Veteriner Wates untuk diuji laboratorium. Kemudian sehari kemudian saya mendapatkan hasil bahwa ada 9 ekor positif. Dari situlah berawal PMK ini masuk ke Kota Pekalongan. Selanjutnya sampai saat ini sudah meluas ke Kecamatan Selatan dan yang lain. Seperti itu. Oke. PMK sendiri adalah penyakit virus yang sangat menular. Penularan itu hampir 100% dalam satu lokasi, yang menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup tinggi di tingkat peternak karena ada kematian dan penurunan produksi ternak. Baik, terima kasih Bu Elena atas jawabannya. Kemudian langkah dari Pak Muhadi, apakah ingin menambahkan seperti itu terkait dengan PMK ini, Pak? Oh ya, terima kasih Mbak Ayu ya. Jadi Bu Kapi tadi sudah menyampaikan ya, memang munculnya PMK kan dari Jawa Timur dan Aceh Bu ya. Kita sudah rakor di provinsi pada saat kita itu sudah masih zona hijau atau itu awal pertengahan Mei. Tapi sebetulnya tadi sampaikan Bu Pi bahwa sejak tanggal 23 bahwa memang untuk menjustifikasi bahwa hewan ternak itu positif, itu dokter hewan pun belum berwenang untuk melakukan justifikasi. Tapi harus dilakukan uji sampel serum darahnya, melakukan tes PCR ya di laboratorium Balai Besar atau swab ya, di Balai Besar Veteriner di Wates Kulon Progo. Demikian mungkin tambahan dari saya. Baik, terima kasih Bapak. Dan melihat faktor-faktor yang ada di sekitar lingkungan, apakah ini berdampak ke PMK sendiri? Mungkin Ibu Elena bisa menjawab pertanyaan saya. Jadi karena PMK itu adalah penyakit viral, maka kuncinya ada di kebersihan kandang dan ternaknya sendiri. Itu kuncinya di situ. Kebersihan kandang menyangkut peralatan kandang, kemudian juga pegawai kandang atau anak kandang, biasa disebut begitu. Sedangkan dari sisi ternaknya tentu saja stamina tubuh, di mana ternak-ternak yang terserang PMK ini adalah yang lemah, sehingga sapi ataupun kambing domba itu harus diberi makan yang lebih baik untuk situasi saat ini agar staminanya lebih meningkat. Jadi itu faktor-faktor yang mempengaruhi penularan PMK. Yang jadi masalah saat ini, kenapa kok begitu cepatnya menyebar, adalah karena lalu lintas ternak yang susah dikendalikan antar kabupaten kota ataupun provinsi. Provinsi yang tadinya masih hijau seperti Jateng dan Jabar, 2 minggu kemudian langsung sudah banyak yang memerah. Saat Kota Pekalongan terinfeksi itu di Jawa Tengah sudah ada 26 kabupaten kota yang dinyatakan positif, termasuk daerah sekitar kita, Batang, Pekalongan, dan Pemalang. Sedangkan kita ketahui bersama bahwa ternak-ternak potong di Kota Pekalongan ini
berasal dari pasar hewan di sekitar. Kemudian untuk sapi perah juga berasal dari Boyolali yang memang sudah dinyatakan tertular. Baik Ibu, nah ini apakah penyakit PMK ini tergolong jenis penyakit yang menular seperti itu terhadap manusia atau seperti apa Bu? Jadi menurut surat edaran Menteri Pertanian dan surat keputusan Menteri Pertanian, PMK itu adalah salah satu penyakit hewan menular strategis, namun bukan zoonosis. Jadi zoonosis itu adalah penyakit hewan yang bisa menular ke manusia. Jadi virus PMK ini akan mati pada suhu di atas 70 derajat Celcius. Oke. Sehingga tidak berbahaya untuk kesehatan manusia. Hanya manusia bisa menjadi agen penular melalui lalu lintas seperti itu. Mungkin petugas dari kandang A meriksa ke kandang B juga kalau tidak sanitasi personal juga membawa virusnya. Demikian pula non sewu tukang ngarit ya, baru ketemu tukang ngarit kandang A kemudian pulang ke kandangnya bawa virus seperti itu. Jadi higien sanitasi tidak hanya kandang tapi juga personal dan lingkungan sekitar gitu. Kalau dari Bapak Muadi, apakah ingin menambahkan terkait soal apa tadi tentang penyakit ini Pak, penyakit PMK penularan? Terima kasih Mbak Ayu ya. Jadi yang sejauh ini yang sudah kami dapat ya pengetahuan baik melalui rakor maupun kami dengan tim Berpa ini juga berkunjung ke Balai Besar Veteriner yang di Wates Jogja itu ya. Memang di sana disebutkan bahwa narasumber dari sana menyebutkan bahwa hewan ternak bisa terserang oleh PMK ini karena disebabkan oleh virus RNA ya. Memang karena peka dalam menyerang hewan berkuku genap seperti atau belah ya, berkuku belah. Termasuk jenis ruminansia, sapi, kerbau, kambing, domba, rusa, termasuk babi, onta, hewan-hewan liar mungkin seperti bison, antelope dan mungkin menjangan dan jerapah dan gajah. Jadi ini untuk hewan ternak yang berkaki belah ini. Yang kalau mungkin untuk kambing, Bubi agak kelihatannya menurut dokter yang kemarin narasumber itu, kalau kambing ini berdasarkan penuturan dari dokter hewan itu menyatakan bahwa kalau kambing ini relatif seperti OTG kalau maaf dalam COVID itu. Jadi kadang-kadang susah diketahui dan mungkin ringan gejalanya dan bisa cepat sembuh gitu kalau untuk kambing. Demikian Mbak Ayu. Ya. Baik Bapak, maaf kita harus cut terlebih dahulu tapi tetap di Expose lebih dekat lebih santai bersama kami.